Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulur semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita dari Mbak Titi atau Mbak Uci ya. Wanita superhero menurut saya, pemberani sekali. Kali ini Mbak Titi menceritakan pengalamannya bertemu seorang kakek atau engkong. Tapi sebelum cerita, saya ingatkan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Klik tombol like-nya dan ketik komentarnya ya untuk Pak D. Dan yang di Spotify, follow Dongeng Tengah Malam supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Baiklah, kita langsung saja kiriman cerita dari Mbak Titi atau Mbak Uci. Pengalaman yang dialami Mbak Titi ini kejadiannya itu sekitar tahun 2011, bulannya sekitar bulan Desember ya. Saat itu Mbak Titi kan resign dan mau balik ke Jawa. Oh ya, yang belum tahu ya, Mbak Titi ini kerjanya di ujung timur Indonesia, pulau paling ujung timur di Indonesia ini. Siang itu sepulang dari rumah temennya Mbak Titi ya, sebut saja namanya Pak Rahmat. Mbak Titi ini mau pamitan karena mau pulang balik ke Jawa. Tetapi sama Pak Rahmat ini Mbak Titi disarankan untuk menemui seseorang atau kenalannya Pak Rahmat ini. Namanya sebut saja Ibu C ya, atau Ibu Cici lah biar gampang manggilnya ya. Nah, Ibu Cici ini adalah seorang PSA atau pemilik sarana apotik yang baru dibuka sekitar 1 tahun yang lalu. Karena mendapat saran dari Pak Rahmat seperti itu, ya udahlah Mbak Cici atau Mbak Titi ini pun berangkatlah ke rumah Bu Cici ini. Siang itu dengan naik taksi. Naik taksi itu sebutan angkutan umum untuk orang sana ya. Ya tahu sejenis bemo kalau di Surabaya. Mbak Cici coba mendatangi alamat apotek yang diberikan kepadanya. Dari rumah Pak Rahmat ke apotek yang dituju, kira-kira kalau naik taksi atau angkutan umum tadi ya, itu kurang lebih ya 20 menitan lah. Tapi kalau di tempat kerjanya Mbak Titi yang dulu, sebenarnya nggak terlalu jauh. Bisa dengan jalan kaki, paling ya 30 menit jalan kakinya itu. Itu sudah sampai. Arahnya itu arah atas, arah ke bandara. Sambil ngobrol sama Pak driver taksinya, karena memang sudah banyak yang kenal dengan Mbak Titi ini. Karena kalau ke pasar Mbak Titi ini biasa naik taksi itu, dan jumlah taksinya waktu itu memang belum terlalu banyak. Terus kalau mereka berobat biasanya itu juga ketemu sama Mbak Titi ini. Nggak lama naik taksi itu sampailah Mbak Titi di tempat yang dituju. Dan Mbak Titi pun turunlah dari taksi. Memang terlihat apoteknya dan apoteknya itu masih sepi. Tidak terlihat petugas apotek yang jaga di situ. Maklum masih siang. Yang dilihat Mbak Titi itu ada seorang engkong yang duduk di ruang tunggu pasien sambil kipas-kipas. Gambarannya ya, engkong itu memakai celana pendek warna biru dan memakai kaos oblong. Mbak Titi memang memperhatikan keberadaan engkong tersebut, tapi tak lama kemudian engkong itu bangun dari duduknya dan berjalan keluar apotik, lalu berdiri di luar gedung sambil kayak lihat-lihat gitu ke arah jalan raya.
Lah sedangkan Mbak Titi itu kan masih berdiri di halaman sambil lihat-lihat lokasi. Setelah Mbak Titi lihat-lihat, Mbak Titi pun menghampiri beliau. Nah, melihat Mbak Titi berjalan ke arahnya, ke arah angkong tersebut, beliaunya tersenyum, tapi nggak ngomong apa-apa. Setelah dekat, Mbak Titi pun waktu itu juga nggak tanya apa-apa sama beliaunya. Bahkan Mbak Titi sempat heran, kenapa mulutnya waktu itu kok seperti terkunci rapat, seperti nggak boleh ngomong gitu loh sama angkong tersebut. Padahal Mbak Titi itu bisa dibilang orangnya selalu menyapa duluan, apalagi dengan orang yang lebih tua ya. Tapi nggak tahu kali ini Mbak Titi itu seperti dibungkam mulutnya, kayak nggak bisa ngomong gitu loh, nggak, sepertinya ya yes, nggak usah lah ngomong kayaknya gitu loh. Nggak tahu apa yang terjadi sama Mbak Titi pada waktu itu. Dan pada waktu berpapasan, mereka berdua pun cuma lihat-lihatan aja, saling lihat gitu loh. Sampai akhirnya beliaunya itu duduk lagi di ujung kursi pasien sambil memperhatikan jalan raya. Dan Mbak Titi memutuskan untuk singgah di warung sebelahnya apotek ya, karena memang di samping apoteknya ada warungnya. Di warung itu kebetulan yang jualan kan orang Jawa. Maka mampirlah Mbak Titi ke warung itu ya, sekalian makan dulu sebelum ketemu sama Bu Cici pemilik apotek tersebut. Sambil makan, Mbak Titi pun diajak ngobrol sama ibu pemilik warung tersebut, dan Mbak Titi pun juga tanya-tanya apa pemilik apotek ada di rumah atau di luar kota. Ternyata Ibu Cici itu ada di rumah tersebut. Kebetulan lah batin Mbak Titi bisa ketemu dengan Bu Cici. Selesai makan, Mbak Titi pun berniat ketemu dengan beliaunya, pemilik apotek itu. Saat keluar dari warung makan tersebut untuk menuju ke apotek ya, ingin menemui Bu Cici itu, Mbak Titi masih melihat engkong itu duduk di situ sambil menggosok-gosok kakinya. Dan ketika Mbak Titi mau menghampiri, tiba-tiba engkong itu berdiri dan beranjak menuju pintu samping dan berjalan ke arah belakang. Tapi tidak lama kemudian Mbak Titi pun bertemu dengan Ibu Cici dan mengutarakan niatnya. Setelah menyampaikan semua maksud dan tujuannya menemui Bu Cici, ternyata beliau pun menerima. Tetapi Mbak Titi karena sudah terlanjur memang mau pulang dulu ke Jawa ya, Mbak Titi pun minta izin untuk pulang ke Jawa terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah pulang Jawa kan balik lagi ke sana Mbak Titi untuk bekerja. Karena memang sudah mulai masuk kerja, karena ambil cutinya sekitar 2 minggu. Awal masuk kerja, Mbak Titi ini nggak inget sama engkong yang pernah dilihatnya waktu pertama kali datang ke tempat itu. Karena kebetulan kan awal-awal memang sibuk, jadi nggak terlalu memperhatikan lah atau mengingat-ingat, karena ketemu engkong seperti kan hal wajar, bukan sesuatu yang nggak wajar gitu loh. Karena ketemunya juga seperti ketemu kakek atau engkong-engkong gitu, makanya nggak diinget sama Mbak Titi ini. Sampai akhirnya Mbak Titi ini menemukan sebuah album tua keluarga Ibu Cici ini, yang memang kebetulan waktu itu kan Mbak Titi lagi bersih-bersih ya, membersihkan tempat itu. Dan pada waktu membersihkan, tidak tahu kesenggol atau apa, ada sebuah buku atau seperti album itu terjatuh. Setelah dilihat benar, ternyata itu adalah album tua keluarga Ibu Cici, yang memang kebetulan saat dibersihkan Mbak Titi ya, itu tempatnya di gudang. Karena penasaran dengan
foto-foto lama ya, Mbak Titi pun membuka satu persatu album tua itu. Nah, pada saat membuka satu persatu itu, Mbak Titi mulai ingat, bukannya di rumah yang jadikan apotik juga ini, dulu Mbak Titi pernah lihat ada engkong yang duduk di apotik. Dan terakhir Mbak Titi melihat bahwa dia itu berjalan menuju ke belakang. Kok nggak pernah kelihatan? Padahal kalau engkong itu tinggal di situ, mestinya Mbak Titi kan tahulah, pernah lah sekali saya ketemu lagi. Tapi nggak pernah lagi ketemu. Karena penasaran ya, lagi-lagi penasaran ini ya. Waktu santai-santai, iseng-iseng Mbak Titi tanya sama Mbak M atau Mbak Mia lah kita sebut ya. Tanya Mbak Mia, anaknya Bu Cici. Mbak, engkongnya kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Engkong yang mana, Mbak Uci? Nah ini kalau di sana Mbak Titi kan dipanggil Mbak Uci ya. Jawab Mbak Mia. Kemudian Mbak Titi pun menceritakan ciri-cirinya engkong yang pernah dilihatnya dulu. Tetapi Mbak Mia ini malah nggak ngerti siapa yang disebut Mbak Titi ini. Karena mungkin juga penasaran, Mbak Mia pun bertanyalah ke ibunya atau Bu Cici ini. Nah, pada saat Mbak Mia ini cerita ke Bu Cici mengenai ciri-ciri engkong yang dimaksud Mbak Titi, beliau pun tampak sangat kaget dan nggak percaya apa yang disampaikan anaknya itu. Bahkan beliau sampai tanya langsung ke Mbak Titi tentang pertemuannya dengan engkong itu. Nah, karena Bu Cici pengen tahu kejadian waktu itu, Mbak Titi pun menceritakan lagi ke Bu Cici sampai detail-detailnya. Dan Bu Cici tampak terdiam lama sambil terus memandangi Mbak Titi ini. Sampai setelah selesai bercerita Mbak Titi ini, Bu Cici ini bilang sama Mbak Titi, Uci, saya kasih tahu, kalau yang kamu temui tempo hari itu engkong tual. Maksudnya itu engkong itu tinggalnya di Tual, bukan di Merauke. Dan engkong tual itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu, ujar Bu Cici. Mendengar jawaban dari Bu Cici seperti itu, otomatis Mbak Titi pun kaget dan nggak bisa ngomong apa-apa, seperti nggak percaya gitu loh apa yang diucapkan Bu Cici itu. Karena Mbak Titi pada waktu itu ingat betul, dia bahkan bertatapan ya, berarti saling ketemu ya, bersalipan ya, apa istilahnya ya. Dan beliau pun sama-sama tersenyum, begitu juga Mbak Titi tersenyum ke beliaunya engkong itu. Tapi itulah kenyataannya, bahwa memang engkong itu sudah tiada 5 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah, kata Mbak Titi, setelahnya sudah nggak pernah ditampai lagi sama engkong tersebut. Tetapi ditampai yang lainnya, yang juga bikin adrenalinnya Mbak Titi naik tingkat dewa katanya. Dan itu nanti akan diceritakan kelanjutannya. Itu tadi cerita dari Mbak Titi, berarti masih ada cerita lanjutan dari Mbak Titi. Kita tunggu kiriman ceritanya lagi dari Mbak Titi ya. Dan Mbak Titi, terima kasih Mbak Titi atau Nyonya Uci ini ya. Terima kasih atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita yang membuat adrenalin Mbak Titi ini memuncak tingkat dewa ini. Kita tunggu bersama-sama untuk bisa diceritakan di Dongeng Tengah Malam ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Titi atas kiriman ceritanya. Dan juga sedulur semua, terima kasih telah mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam. Oh ya, untuk yang mau kirimkan cerita bisa kirim via email ya. Emailnya
dongengtengahmalam@gmail.com. Nanti akan saya bawakan di Dongeng Tengah Malam ya, untuk bisa diambil hikmahnya atau menjadi bekal antisipasi bila mengalami kejadian hal yang seperti dialami para pengirim cerita. Terima kasih buat semuanya. Oh ya, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe dulu, klik tombol like, ketik komentarnya, dan yang di Spotify jangan lupa follow. Terima kasih semuanya telah mendengarkan Dongeng Tengah Malam. Saya Pak D. Alban. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.